Masih semangat Bu? Bapak-bapak masih semangat? Ya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Hafizuddin yang berhadir bersama di tengah-tengah kita pada acara malam hari ini. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang memuliakan, marilah sama-sama kita dengarkan bersama mau'izah hasanah ceramah agama yang akan langsung disampaikan oleh guru kita, penceramah kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Saifullah Hussein SPDI atau dikenal dengan Ustaz Gol Muda. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam saya doain jadi orang kaya. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam saya doain utangnya lunas. Daun salam, daun rambutan. Yang tidak jawab salam saya doain jadi temennya setan. Kira-kira kalau mau milih, mau jadi orang kaya atau mau jadi temannya setan? Orang kaya. Sekali lagi, siap jawab salam yang kompak, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana min 'alaq, summa khalaqar razaq liman razaq, wa razzaqal haqqa liman wafaqa, wa wafaqal haqqa liman sadaqa. Asyhadu an la ilaha illallah huwal malikul haqq, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu khalqihi 'alal manzalil mutlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Bi rahmatika ya arhamar. Amin ya rabbal. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asbaqul khailin tabarukan bi zikri wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah, mana jawaban? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah wa man anfaqa dirhaman li maulidi faka'annama anfaqa jabalun min zahabin fi sabilillah. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhu Muhammadin nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebenarnya pengen duduk sebenarnya dari kursi tapi nggak ada kursi. Alhamdulillah, ayah kursi. Alhamdulillah. Al-Mukarram wal Mukhtaram yang sama-sama kita hormati, kita cintai, keluarga besar Yayasan Al-Hidayah atau disebut Yasida, Al-Mukarram, Ketua Yayasan Al-Hidayah yaitu Al-Ustaz Dr. Agus Rodis Abdullah beserta istri tercinta Ibu Ustazah Siti Aisyah. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusannya, dikabul semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Al-Mukarram Al-Mukhtaram. Sama kita hormati juga guru kita Ustaz Haji Hasanuddin SAG. Tahu nggak artinya SAG? Sarjana alam goib, sarjana agama. Mudah-mudahan guru kita sehat walafiat. Juga Al-Mukarramun Al-Ustaz Abdul Rajak Zakaria SPDI, terkhusus pembawa acara garis miring MC garis miring protokol guru saya Al-Ustaz Zaki Mubarak SPDI, juga guru saya pimpinan Hadroh Irama Yasida Al-Ustaz Hasbi As-Siddiqi Al-Harani. Kita doakan juga beliau sehat walafiat,
panjang umur, dimudahkan urusannya, dipercepat jodohnya. Belum nikah kan belum? Ya. Kalau udah nikah, biasanya kalau ustadz udah nikah itu nambah kuat perjuangannya, betul? Kalau belum nikah itu masih remang-remang, makanya harus nikah. Juga tim Qasidah ibu-ibu PPA Al Hidayah yang bukan dong, yang tadi barusan sudah menantunkan sholawatnya. Mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa dijadikan istri-istri yang solehah. Amin ya robbal. Juga Ketua MUI Desa Bojongkulun Al Ustaz Atin SAG, dan juga para guru, yaitu, nah ini ada tulisan lagi ya, disebut guru kita Al Ustaz Munazar, Al Ustaz Mulyadi, Al Ustaz Abdul Somad, Al Ustaz Abi Yuda, Al Ustaz Nali, Al Ustaz Mamun, Al Ustaz Jumardi, Al Ustaz Hendra, juga guru-guru yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu karena nggak ada lagi tulisannya, hanya segitu doang. Tapi kita doakan guru-guru kita juga mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dikabul hajat-hajatnya oleh Allah. Amin ya robbal. Dan tak lupa juga para aparatur pemerintah. Mana tadi? Itu bilang lagi nih. Para aparatur pemerintah, Bapak Dewan, ada Bapak Dewan? Alhamdulillah ada. Atau Ibu Dewan, Bapak Amin Sugandi SEMM, Ibu Sunaria SE, juga Kepala Desa Bojongkulun Bapak Firman Riansah SE, Bapak RW Bapak Kosim, Bapak RT Bapak Abdul Rahim, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga santriawan-santriawati umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini barokah, amin. Bisa ziarah ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, pulang dari Mekah mudah-mudahan bisa membeli mobil mewah, bisa beli rumah yang megah, rezekinya ditambah-tambah barokah. Ustadznya yang ceramah mudah-mudahan bisa nikah. Itu jangan diaminin. Yang terakhir jangan diaminin, soalnya ustadznya udah nikah, jadi jangan nikah lagi, kasihan, kasih ke Ustaz Hasbi. Alhamdulillah malam hari ini para hadirin wal hadirat kita dikumpulkan di sini di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu ta'ziman wa takriman, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu bentuk cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Betul? Betul? Salah satu bentuk cinta mahabbah umatnya Nabi kepada Nabi yaitu dengan kita berkumpul, salah satunya yaitu kita sama-sama memperingati kelahiran daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau ditanya ibu-ibu, kalau kumpul begini seru apa enggak? Kalau kumpul begini kira-kira enak apa enggak? Enak, Bu. Datang ke sini, hadir ke sini, dapat ilmu.
dapat pahala, dapat makanan. Enak gak? Enak, makanya harus rajin kumpulnya jangan cuma kumpul buat arisan doang. Kumpul arisan ujung-ujungnya ngomongin orang. Tapi kalau kumpul ngaji begini ya, kita dapat pahala dari Allah, semua dosa-dosa kita dikesek, dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ini mau baca dulu. Ya sudah bersolawat dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW bersama tim Hadroh Irama Yasida. Kalau nggak ada judulnya bebas ya. Nggak ada judulnya, kalau ada judulnya kita sesuai judul. Biar nggak kemana-mana ceramah. Tapi kalau nggak ada judulnya bebas. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang tadi saya baca, man a'zama maulidi kuntu lahu safi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan, siapa orang yang memeriahkan hari kelahiranku, kata Nabi, dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin. Amin. Wa man anfaqa dirhaman li maulidi faka'annama anfaqa jabalun min zahabin fi sabilillah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya untuk memperingati maulid Nabi, maka dia seperti menginfakkan gunung yang terbuat dari emas di jalan Allah Subhanahu. Kira-kira pernah nggak lihat gunung terbuat dari emas? Pernah lihat kan? Gunung emas pernah lihat kan? Nih santri, pernah ke puncak? Puncak Bogor? Ada nggak gunung emas? Ada nggak gunung emas, Bu? Ada ya. Kalau kita ke puncak nih, ke Bogor, itu ada yang namanya gunung emas. Tapi kalau nyampe sana ada nggak emasnya? Kagak ada, cuma namanya doang gunung emas. Tapi kalau di dalam hadis ini, itu benar-benar gunung yang terbuat dari emas. Jadi kalau misalkan bapak ibu punya harta, punya duit, ya, lalu diinfakkan, disedekahkan ya untuk di jalan Allah, untuk memperingati maulid Nabi, itu seperti ibu menginfakkan gunung yang terbuat dari Kira-kira kehitung nggak pahalanya? Ada. Saya bakal kehitung. Bayangin Bu, emas 1 kilo aja beratnya minta ampun. Kalau kita sodakohin itu udah berjuta-juta. Tapi gimana kalau emas terbuat dari gunung yang terbuat dari emas, itu pahalanya udah berlipat ganda. Ya, makanya jangan pelit. Kalau misalkan ada di sekitaran kita, ada di kampung kita, di wilayah kita, ada peringatan maulid Nabi, itu kita sodakoh, bantu. Setuju? Jadi mah kalau misalkan ada panitia maulid keliling kampung, ngumpet di dalam rumah, bilang ke anaknya, nanti kalau ada panitia maulid nyampe rumah, bilangin ibu nggak ada. Gimana mau dapat pahala dari Allah, sedangkan kita pelit buat menginfakkan harta kita untuk memperingati maulid Nabi. Ya, jadi jangan pelit Bu, jangan pelit. Punya 2.000 sodakohin, punya 5.000 sodakohin. Ustaz, saya pengen pahalanya banyak, keluarin 100.000 yang merah, sodakohin. Insya Allah semua yang kita keluarkan itu untuk memperingati maulid Nabi, kelak kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi mungkin balasannya bukan di dunia, melainkan balasannya di akhirat. Amin ya robbal. Kira-kira Bu, kalau sodako, kalau ingat buat maulid, percaya gak dibalas sama Allah? Yakin gak? Yakin gak? Yakin. Jelas di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan, Bu, nih Bu, nih, dengerin. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti dia menanam satu biji buntir. Kemudian dari satu biji ini tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai ini masing-masing tangkai itu tumbuh 100 buntir biji. Jadi kalau misalkan kita infak satu, itu dibalas 700 kali lipat oleh Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Nih, kalau misalkan ada bapak-bapak, Pak, ngimpakin 1 ekor ayam, punya ayam di rumah nih, ya. Nah, ngebantu acara maulid di tempat ini, disedekahin itu ayam, itu dibalas sama Allah 700 ayam. Luar biasa nggak? Kira-kira pengen dibalas di dunia apa di akhirat? Kalau misalkan kita infak 1 ekor ayam, dibalas 700 ekor ayam, kira-kira balasannya pengen di dunia apa di akhirat? Biar jadi tabungan di akhirat. Kalau misalkan dibalas di dunia, ibu, bapak sanggup nggak melihara ayamnya? Siap nggak kandang ayamnya? Nggak siap. Makanya sengaja sama Allah, setiap apapun yang kita keluarkan, yang kita infakkan, itu kelak balasannya di akhirat. Intinya satu, jangan pelit, jangan pikir koret, butuh kasiran, ulah bapak itu. Ya. Ulah. Para hadirin hadirat jamaah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk mahabbah kita kepada Nabi selain daripada itu, yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak yang namanya sholawat. Apa namanya? Apa namanya? Sholawat. Kira-kira Ustaz, sholawat itu apa? Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Bu, artinya solawat itu memuji, artinya pujian. Makanya lamun orang Sunda, ibu-ibu kamasin kata arek pujian, kata arek solawat, solawatan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan berikan penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tim qasidah baca solawat, tim hadroh baca solawat. Tadi solawat apa yang dibaca? Maulid apa? Maulid Ad-Dibani, betul? Bu, solawat juga banyak bu. Seger, loba. Ada yang namanya solawat Maulid Ad-Dibani, betul? Ada yang namanya solawat berjanji, ada yang namanya Maulid Sintuduror, betul gak? Ada yang namanya Maulid Dawil Lami. Itu masing-masing di
di dalam maulid itu semua adanya pujian-pujian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Itu artinya apa? Kita memuji Nabi Muhammad. Bayangin, Bu, Allah Tuhan kita yang ciptain kita, Allah bersolawat sama Nabi. Kalau dipikir-pikir, Allah nggak sholat, Bu. Sholat enggak, Allah puasa enggak, zakat haji enggak, tapi Allah melaksanakan ibadah sholawat sama Nabi. Jadi ibadah yang paling ringan yaitu ibadah sholawat. Ibadah yang paling tinggi derajatnya yaitu sholawat. Coba bayangin kalau ibu-ibu lagi sholat, Allahu Akbar, pas tahiyat akhir nggak baca sholawat, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Ya nggak sah. Kenapa Ustaz? Karena sholawat termasuk rukun sholat. Bapak-bapak kalau jadi khutbah Jumat khotib nggak baca sholawat, kira-kira khutbahnya sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena baca sholawat termasuk rukun khutbah Jumat. Makanya sholawat dikatakan ibadah yang paling tinggi derajatnya. Tapi enteng di mulut diucapin. Makanya jangan pelit sholawat, rajin sholawat ya Bu ya. Lagi masak sholawatan, lagi nyuci sholawatan, tapi jangan di dalam kamar mandi, di luar ya. Lagi tidurin anak sholawatan, Bu. Itu kalau lagi masak sholawatan, itu masakannya pasti enak, Bu. Walaupun gosong, enak pasti, dijamin. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Muhammad ya Bu. Ya, tim hadroh, santri. Ini santri juga dari kecil harus rajin sholawat. Kita sholawatan lagi, siap? Tim hadroh, yuk. Ustaz mau ngajak tim hadroh buat sholawatan, yuk. Kita sama-sama, kita pokoknya malam ini ya, kumpul kita di sini, perbanyak sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi insya Allah Bu, kalau misalkan di tempat tersebut dibacakan maulid Nabi, maka Nabi Muhammad itu pasti hadir di tengah-tengah kita. Makanya jangan sampai ada omongan-omongan yang buruk ya. Banyakin doa yang dijawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi
Istri glowing, suami sengsara. Istri glowing, duit suami habis. Oh, makanya jangan glowing amat, kan punya muka. Pakai air wudhu aja ya. Gratis. Kalau cantik itu kita buat suami ibu ya, cantik mah udah di dalam rumah aja ya. Ustaz kan pengen dandan keluar juga, pengen dilihat orang, pengen dilihat cantik glowing. Iya kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duit gimana? Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Maulid Nabi, di dalam Maulid berjanji dikatakan basarun lakal basari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok manusia, seorang manusia, tapi bukan sembarang manusia. Rasulullah itu manusia sama kayak kita manusia. Rasul tidur, kita juga. Rasul makan, kita juga makan. Rasul capek, kita juga capek. Tapi basarun lakal basari, manusia bukan sembarang manusia. Apa bedanya kita sama Rasul, Ustaz? Kalau Rasul mah makannya sedikit, tapi kalau kita dikit-dikit makan. Betul apa betul? Iya kan? Pak, bener gak? Rasul makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit makan. Pagi ada nasi uduk dimakan, siang lapar lagi beli nasi padang, sore menjelang sore lapar lagi tuh beli nasi goreng, malam lapar lagi beli ketoprak. Apa kenyangnya ya? Allah Akbar. Tapi kalau Rasul itu makan paling sehari sekali. Pernah Rasulullah di rumahnya tidak ada makanan sedikit pun. Dijelaskan di dalam kitab yang saya bawa ini ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini kitab sengaja saya bawa kemana-mana, judulnya Mengenal Rasulullah Lebih Dekat. Jadi ini di dalamnya hadis-hadis tentang Rasulullah, semuanya ada ibu ya. Rasul kalau nggak ada makanan di rumah itu Rasul puasa itu. Kalau kita nggak ada makanan, ngutang ke warung. Betul nggak? Pernah. Di sini dijelaskan juga. Dulu pernah ada seseorang datang ketemu Rasul. Dia mengabarkan dirinya dalam keadaan lapar sama anaknya. Pas dibuka bajunya, ibu, itu orang yang datang sama Rasul, dibuka bajunya, ternyata perutnya lagi diganjel sama batu buat nahan lapar. Apa jawab Rasul? Hei saudaraku, kata Rasul, saya juga sama. Dibuka bajunya Rasul, ternyata perutnya Rasul juga diganjel sama batu. Luar biasa. Kalau lapar puasa, kalau misalnya nggak ada makanan puasa, bahkan sampai perutnya diganjel sama batu. Beda sama kita, nggak ada makanan muntah, nggak ada makanan nyari di luar kan, yang ada makanan di mana aja kan ya. Kalau bisa contohin Rasul puasa Senin Kemis, puasa daun
Ya, kalau kita hari Jumat, puasa itu hari kelahiran kita Bu. Ya, puasa Senin Kemis, insya Allah Bu. Itu sama aja kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul. Lalu Rasul itu tidur, tapi tidurnya sedikit juga, sebentar. Kalau kita dikit-dikit ada tembok senderan tidur, kita tuh. Tapi kalau Rasul itu tidurnya sedikit, bangun di sepertiga malam sholat tahajud. Padahal Rasul itu dijamin masuk surga sama Allah, dijamin surga itu dimasukin oleh Rasul, tapi Rasul tidak mau. Bahkan Rasul itu malah semakin menambah di dalam ketaatan kepada Allah. Makanya kita harus contohin Rasul. Siap contohin Nabi, siap. Apalagi perbedaan kita sama Rasul Ustaz. Rasul kalau capek pulang dari luar itu suka keringetan, sama kayak kita keringetan. Kan beda keringetnya kita sama Rasul. Kalau keringetnya Rasul itu wangi, bahkan melebihi wangi minyak kasturi. Kalau dulu pas zamannya Rasul itu nggak ada minyak wangi. Makanya apa? Makanya Rasulullah kalau pulang dakwah, pulang dagang dari luar, sampai rumahnya disambut sama istri tercintanya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dibukain bajunya, diusap-usap badannya pakai angin, dicium-cium badannya Rasul, saking wanginya keringat Rasul itu. Bahkan para sahabat itu apa? Ngantri pengen dapetin keringatnya Rasul, saking wanginya kayak gini. Tapi kalau keringat kita gimana? Dicium wangi apa bau? Cium bau atau wangi? Wangi. Kata ibu. Ya. Tapi bisa kan contohin Rasul kalau suami pulang kerja, suami pulang dagang dari luar, nyampe ke rumah, disapa suami mau minum apa, mau makan apa, itu ya Bu ya. Jangan dicemberutin, suami jangan cemberut. Disapa, kalau bisa dicium-cium suaminya. Emang boro-boro, bau kan? Bau. Ya, katanya pengen nyontohin Rasul, pengen nyontohin istrinya Rasul, Siti Aisyah. Tapi kita malah nggak mau. Jangan begitu Bu. Ya dikit-dikit lah. Ya, olahraga. Kalau suami pulang dari mana kerja, pulang dagang, minimal nggak dicium, nggak dibikinin kopi. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Biar suami tenang, ya, suami enak dipandangnya, begitu. Biar keluarganya rukun, keluarganya sakinah. Makanya kalau di dalam keluarga itu, ya, harus saling pengertian antara suami istri. Itu kita harus sama-sama ngerti posisinya. Posisi suami harus ngerti, posisi istri juga harus ngerti. Insya Allah rukun. Kebanyakan keluarga yang suka berantem terus itu gara-gara nggak saling pengertian antara suami dan istri. Betul nggak? Nah, sekarang kan banyak perceraian, banyak masih nikah, baru nikah langsung cerai. Nah itu ya, nggak tahu ilmunya, nggak saling pengertian antara suami dan istri, nggak bisa nyontohin Nabi ya. Mulai sekarang ya, kalau misalkan ibu bapak dapat ilmu dari pengajian, yuk sama-sama kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam keluarga. Siap contohin Rasul. Insya Allah. Apalagi Ustaz perbedaan kita sama Rasul
meludah. Kita juga sama meludah, tapi beda ludahnya kita sama Rasul. Kalau ludahnya Rasul bisa jadi obat, ludah kita bolong-bolong jadi obat. Di ludahnya bau. Mana buktinya? Dulu ketika Rasul hijrah, dikepung sama orang-orang kafir Quraisy, rumahnya dikepung. Karena orang-orang Quraisy itu sangat benci sama Rasul, ya, bahkan sampai ingin bunuh Rasulullah. Itu saking bencinya orang-orang kafir kepada Rasul. Makanya suatu ketika di dalam maulid dijelaskan Rasul hijrah ditemenin sama yang namanya sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Rasul hijrah sama Abu Bakar dari rumahnya, lalu di rumahnya digantikan posisi tidurnya oleh satu sahabat lagi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat yang paling muda sekaligus menantunya Rasul. Apa jawabannya Sayyidina Ali? Kata Rasul, wahai Sayyidina Ali, engkau gantikan aku di tempat tidur karena nanti malam akan ada orang-orang kafir datang ke rumahku akan membunuh aku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, demi Allah saya rela mati, saya rela dibunuh asalkan engkau selamat. Tuh, sahabat paling cinta sama Rasul Sayyidina Ali, gantiin posisinya tidur di rumah. Akhirnya Rasulullah pergi sama Abu Bakar. Kecapean ya, Rasul sama Abu Bakar di tengah-tengah ketemu yang namanya gua Sur. Masuk ke dalam gua pengen istirahat Rasul, ya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai Rasulullah, jangan masuk dulu ke dalam gua. Takutnya di dalam gua itu ada sesuatu yang dapat membunuh kita. Takutnya ada hewan buas, ada laba-laba dan semacamnya. Makanya Abu Bakar masuk ke dalam gua, dibersihin gua tersebut. Setelah dibersihkan, Abu Bakar kembali keluar, tapi mukanya merah. Abu Bakar ditanya sama Rasulullah, ya Abu Bakar, tidak ada wajahka, kenapa mukamu? Apa jawabannya Abu Bakar? Tidak apa-apa Rasul. Terus kenapa bisa mukamu merah begitu? Kayak orang pengen nangis. Jawabannya kenapa? La tahok, jangan takut. Innallaha ma'ana, kata Rasul. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bukan itu Rasul. Terus kenapa? Ngomong apa? Kata Abu Bakar, ini tangan saya digigit kala jengking. Tangannya Abu Bakar digigit kala jengking. Bayangin itu kala jengking Arab. Jadinya minta ampun, digigit sampai melendung. Apa kata Rasul? Wahai Abu Bakar, kenapa bukan ngomong dari tadi? Sini tanganmu, dibacain bismillah, dibacain sholawat, diludahin tangannya Abu Bakar. Seketika itu tangannya langsung sembuh berkat ludahnya Nabi. Ludah Nabi jadi obat. Ludah Nabi jadi obat. Ludah kita di mana? Misal, bu, misalkan tangan ibu kena pisau, ibu ludahin, kira-kira sembuh apa nambah sakit? Nambah sakit ditambah bau, Ustaz. Makanya beda ya ludahnya kita sama ludahnya Rasul. Hanya Rasul itu sangat istimewa, bu, dimuliakan sama Allah, diagungkan sama Allah. Jadi nggak ada yang bisa menandingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, itu sebagai rasa cinta ibu, sebagai rasa mahabbah kita Bapak kepada Nabi Muhammad. Dibacakan di dalam Maulid sirah-sirahnya, dibacakan di dalam Maulid kisah perjuangan Nabi Muhammad, ya. Jadi bukan perkara bid'ah begini, ya. Jadi bukan perkara ngasal,
ada dalil-dalilnya. Bahkan di dalam peringatan Maulid, di dalamnya dibacain Maulid, dibacain zikir, dibacain Al-Quran, ada mau'izah hasanah, bahkan dibacain doa. Jadi kalau salah, kalau ada yang ngomong Ustaz bid'ah itu mah bid'ah. Apa bid'ah? Gak ada pada zaman Nabi. Maulid Nabi gak ada pada zaman Nabi katanya. Rajaban gak ada pada zaman Nabi. Tahlilan gak ada pada zaman Nabi. Yasinan gak ada katanya. Kita balas. Kalau lu bilang ini Maulid bid'ah, kalau lu bilang rajaban bid'ah, lu juga bid'ah. Lah, kenapa kok gua bilang kan lu juga gak ada pada zaman Nabi? Betul. Mana lagi zaman Nabi mah bu, anak lahir ayeuna, bener gak? Baru lahir sekarang, bilang-bilang bid'ah sama kita, bilang-bilang acara Maulid bid'ah, biarin aja, jangan dipeduliin orang-orang begitu dah, ya. Kita mau kalau ada acara Maulid, meriahin setahun sekali. Bang Ustaz kalau meriahin Maulid setahun sekali, kalau seminggu sekali bisa. Baca Maulid di pengajian kan sering baca, betul gak bu? Sebulan sekali bisa. Kan kalau setahun sekali itu berbarengan dengan apa? Berbarengan dengan bulan kelahiran Nabi. Bulan apa namanya? Rabiul Awal. Sekarang udah bulan apa nih? Udah Jumadil akhir ya? Berarti udah lewat. Gak masalah, walaupun bulan Rabiul Awal sudah lewat, tapi yang namanya memperingati Maulid Nabi itu bulan apa saja boleh. Bahkan sampai bulan Rajab masih ada yang memperingati Maulid Nabi, silahkan. Berarti sekaligus acaranya Maulid sama Rajaban. Betul gak? Udah bulan Jumadil akhir sekarang. Habis Jumadil akhir bulan apa? Rojab. Habis Rojab Saban. Habis Saban Ramadan. Habis Ramadan Sawal. Habis Sawal Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa tuh nama-nama bulan? Apa? Santri ada yang hafal gak? Nama-nama bulan? Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Saban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Jumadil, Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Santri yang hafal coba maju ke depan. Kamu usah kasih duit nih. Mana? Sini. Nah, maju. Coba. Kami santri ibu-ibu. Coba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ngajinya di mana? Masya Allah, berarti di sini diajari tuh TPA ya? TPA di sini? Hah? Oh iya. Nah, berapa nih ya? 10 juta buat beli cilok. Ibu-ibu yang hafal gak? Hah? Ibu-ibu yang hafal gak? Maju. Kalau ibu-ibu gede nih ngasihnya. Ustaz, kalau dilaguin saya kurang hafal, kalau disebutin kurang hafal, disingkat. Muharram, Safar,
Muharram Safar jadi Musa. Muharram Safar Musa. Rabiul Awal, Rabiul Tsani Roro. Berarti Musa Roro. Muharram Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Musa Roro. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Juju. Bener gak? Terus Rajab, Syaban, Rosa. Ramadan, Syawal, Rosa. Zulqa'dah, Zulhijjah, Musa, Roro, Juju, Rosa, Juju. Apa enggak? Musa, Roro, Juju, Rosa, Juju. Jadi kalau misalkan nggak hafal bisa disingkat aja biar hafal. Musa, Muharram Safar. Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, Rabiul Akhir. Rosa, Rojab, Rosa, Juju. Nah, coba ini apa enggak? Ada nih ibu, kalau kita lanjut. Hah? Nah, sekarang dapat ilmu. Oh, bisa dihafal juga Ustaz ya? Bisa. Jangan hafalnya Januari, Februari, Maret, April. Tapi kita yang harus hafal bulan-bulan Hijriyah. Ya Bu ya? Bulan-bulan Hijriyah biar hafal bulan-bulan Arab. Itu ya. Nah, jadi memperingati Maulid Nabi di bulan apa aja itu boleh. Misalkan Ustaz Hasbi ya memperingati di akhir-akhir nih pas mau menjelang bulan Rajab ini, bulan Jumadil Akhir, boleh, nggak apa-apa. Bahkan dianjurkan sama Allah ya, kumpul kalian kita begini. Ini adalah perkumpulan ahli surga. Amin. Ya, ini Raudhah min Riyadil Janah, yaitu taman daripada taman-taman surga. Kumpul-kumpul ngaji begini deh Bu. Ya, makanya dijamin sama Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan keluar dari rumah untuk mencari ilmu, berarti sama aja dia berjalan untuk menuju surga. Alhamdulillah. Nah, kumpul-kumpul begini kita harus senang, harus demen, ya. Jangan males. Ini kebanyakan ibu-ibu males nih, atau bapak-bapak ya. Tapi saya senang sama ibu-ibu. Kenapa? Karena di setiap pengajian itu yang paling ramai ibu. Betul ya Bu? Saya di rumah punya pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu-ibu setiap hari Rabu pagi, bapak-bapak setiap malam Sabtu. Itu bisa kehitung kalau bapak-bapak malam Sabtu paling banyak itu 10 orang. Bayangin, paling sedikit tinggal 2 orang doang, saya yang bapak. Tapi kalau ibu-ibu Bu, itu bisa nyampe 70-80 yang ngaji. Makanya di surga itu yang paling ramai ibu. Tapi di neraka juga yang paling ramai ibu. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Habis ngaji gosip, habis ngaji ngomongin orang, betul gak? Oh, ya, jangan begitu. Ya. Apa yang teman kalau ibu-ibu ngaji kompak? Iyalah Ustaz, ibu-ibu mah kompak, kata bapak-bapak. Kenapa? Ada kalau di pengajian adanya arisan. Hari Senin seragamnya merah, kompak. Pengajian nanti hari Rabu biru, Jumat pink, hari Minggu kuning,
Tuh, ibu-ibu, bapak-bapak, boro-boro, pakai baju koko aja kokonya lecek. Ya, makanya ibu-ibu harus sayang ke bapak, sayang sama suami. Kenapa? Ya orang yang beli suami, duit suami punya istri, duit istri punya istri juga. Menang ibu-ibu dah, menang ibu-ibu, menang udah. Pokoknya suami kalah dah. Saya harus kompak di dalam pengajian, Bu, terutama ya kumpul-kumpul begini di acara Maulid Nabi. Ini paling disenangi sama Allah, ya. Dosa diampuni sama Allah, pahala ditambahin sama Allah, bahkan dicintai juga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir hari apa? Lahir hari apa? Hari Senin, tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul tahun gajah. Siapa nama ibunya Rasul? Siti. Nama bapaknya? Nama kakeknya? Pamannya? Istrinya? Sayyidatul Hod. Ada berapa istrinya? Salah satunya istri tercinta Sayyidatul Khadijah, Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Harus hafal tuh riwayat kisahnya Rasulullah. Ya. Bahkan Bu, Rasul itu ketika dilahirkan ke muka bumi oleh ibundanya Siti Aminah, itu ibunya tidak merasakan sakit sedikit pun ketika melahirkan Rasulullah. Kalau kita mah, nih bukan saya, mungkin ibu-ibu sampai 9 bulan, sampai melendung perutnya, kalau tidur pengennya centang terus. Bener nggak Bu? Pengen nengok kiri sakit, kadang nengok ke kanan juga kadang-kadang, apalagi tengkurap. Waduh, bisa-bisa bucat. Makanya ternyata enak gini kan. Tapi kalau Siti Aminah, Sayyidatul Aminah, ibundanya Rasul itu tidak merasakan sedikit pun sakit ketika melahirkan Rasulullah SAW. Bahkan perutnya itu tidak kelihatan gendut, tidak kelihatan besar itu perutnya, sama kayak perut biasa aja, diceritakan di dalam kitab, ya begitu. Bahkan ketika Rasulullah itu lahir, itu Rasulullah dalam keadaan sujud kepada Allah. Rasulullah dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang menolong? Siapa orang yang menolong daripada kelahirannya Rasul? Yaitu ada dua sesosok perempuan yang membantu persalinan Rasulullah, yang membantu persalinan Siti Aminah ketika melahirkan Rasul. Siapa yang pertama? Siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Siti Asia. Itu yang membantu persalinannya Siti Aminah. Yang kedua yaitu ibunya Nabi Isa. Siapa? Siti Maryam. Sampai dilahirkannya Rasul ke buka bumi, ya kan? Bahkan itu ayahnya Rasul sudah meninggal duluan di dalam kandungan selama 2 bulan dalam kandungan. Berarti Rasul ketika keluar dari perut ibunya dalam keadaan yatim. Bahkan ketika Rasul sudah beranjak umur 6 tahun baru ditinggal oleh ibu tercintanya Siti Aminah. Berarti posisi Rasul menjadi seorang anak yatim piatu. Tapi ini, hei santri, ya, Rasulullah walaupun gak punya ibu, gak punya bapak, tapi kerja kerasnya itu luar biasa. Dagangnya bahkan bisa jadi pengusaha sukses Rasulullah itu. Sampai Rasulullah bisa menikahi, yaitu istrinya Sayyidatul Khadijah,
ya dengan mahalnya itu berapa ribu unta gitu. Makanya kalau ada yang ngomong katanya Rasulullah dulu miskin, katanya pas apa ngelamar Siti Khadijah, salah. Rasulullah itu hartanya banyak ya, karena kerja kerasnya yang luar biasa. Ketika menikahi yaitu istrinya itu dengan mahal yang luar biasa. Rasulullah banyak banget itu ya. Makanya kalau dia ngomong Rasulullah punya apa-apa, wah salah itu. Kemarin kan sempat viral, ada orang yang ngomong katanya Rasulullah nggak punya apa-apa, nikahi sama janda sudah 3. Wah itu salah tuh ngomongnya ya. Kalau ngomong tentang sejarah Rasul itu harus hati-hati ya. Bagi sampai mengenal Rasulullah, nauzubillah, jangan seperti itu. Rasulullah lahir ke muka bumi ini, siapa pamannya yang kafir? Namanya Abu Lahab. Itu senangnya minta ampun ketika menyambut keponakannya Rasulullah lahir ke muka bumi. Sampai-sampai Abu Lahab, di dalam kitab dijelaskan yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu memerdekakan salah satu budaknya yang bernama Suwaibah. Siapa Suwaibah, Ustaz? Suwaibah adalah seorang perempuan yang dulu pernah menyusui Rasulullah. Tapi dia seorang budaknya Abu Lahab. Ketika Rasulullah lahir, Suwaibah dimerdekakan, dibebaskan oleh Abu Lahab. Makanya di dalam keterangan riwayat, Abu Lahab itu mendapatkan siksa keringanan siksa oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Karena mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi. Itu orang kafir. Gimana kalau kita orang Islam, kita yang ngaku umat Nabi Muhammad, kita yang suka sedekah, kita yang juga sering sholat, kita demen, kita suka memeriahkan kelahiran Nabi, mungkin itu pahalanya luar biasa, melebihi daripada Abu Lahab. Barangkali kalau kita meninggal, kita meninggal, tapi karena kita dengan kecintaan kepada Nabi, itu bisa-bisa kita meninggal tanpa hisab sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya harus demen-demen kalau ada acara Maulid Nabi, ada acara Isra Mi'raj Nabi, infakin punya duit, sodakohin. Gak punya apa-apa, bantu lewat tenaga kita, bantu misalkan di yayasan ini Al-Hidayah ya, ada acara-acara bantu ya. Gak punya duit, gak punya harta, kita ikut bantu aja. Gak bisa bantu, cukup doain yang baik Bu. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa di sini, Bu. Bapak silaturahim di sini. Mohon maaf saya juga melewat guru saya Ustaz Hasbi, bisa silaturahim ke sini. Makanya saya ini sebenarnya Bu, saya mah seorang guru SD ya. Karena Ustaz Hasbi usaha saya itu nanti ngisi ceramah ya di yayasan aneh di Bojonegoro katanya. Ya nggak apa-apa, bagi-bagi ilmunya. Anda nggak punya ilmu Ustaz, Anda kalau pagi-pagi ngajarin anak-anak SD. Tapi kadang kalau misalnya hari Rabu pagi itu ibu-ibu jadwalnya ya, malam bapak-bapak itu pagi selain hari Rabu dan Minggu itu sama anak-anak SD aja. Dan alhamdulillah ini sama Ustaz Hasbi ini, kami ini lulusan dari pesantren Darul Mugni. Makanya ditemui nih ada alumni pesantren Darul Mugni. Alhamdulillah Ustaz Hasbi ini bisa istiqomah di sini nih, di yayasan beliau. Jarang-jarang Bu anak muda istiqomah, bener gak?
biasanya anak muda itu kalau seumuran beliau Ustaz Abi itu enaknya nongkrong, benar nggak? Ngopi pinggir jalan. Tapi kalau beliau ini beda nih, ya beda, istiqomah. Di sini anak ngajarin anak-anak, mungkin ngajarin ibu-ibu, bapak-bapak juga, benar nggak? Jadi jalan-jalan, makanya diamanai sama guru kita, Kiai Mustafa, pimpinan pesantren Darul Budi, alumni keluar dari pesantren itu minimal harus ngajar, maksimal harus siar agama Islam. Alhamdulillah, makanya ibu bapak yuk kita dukung beliau, dukung yayasan Al Hidayah ini, mudah-mudahan terus istiqomah, amin. Mudah-mudahan terus banyak santri-santrinya mencetak generasi-generasi Qurani, mencetak generasi-generasi Rabbani, dan mudah-mudahan selalu ditambah-tambah barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup ya, cukup. Oke Bu, tadi saya udah kenalan belum? Hah? Udah kenalan belum? Belum ya? Kenal kata saya. Aku udah sebutin tadi, nama saya Saifullah Husain. Saifullah Husain, kalau dipanggil Saiful, alhamdulillah baru punya istri satu, baru punya anak satu. Istri baru satu istri. Nggak mau nambah, ya cukup satu aja, satu di rumah. Kalau ada yang demen sama saya jangan ya, saya tolak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini barokah. Mudah-mudahan semua niat kita untuk hadir di tempat yang mulia ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Allahumma fikil aqwa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.